Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya atas nama Muhammad Arrafa akan memaparkan kembali hasil rangkuman dari materi sejarah peradaban Islam dari materi 7 sampai 13. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu masa 3 kerajaan besar Islam. Kerajaan yang pertama yaitu Safawi. Kerajaan Safawi adalah salah satu kerajaan besar di Iran yang berdiri setelah penaklukan Persia oleh pasukan Muslim pada abad ke-7. Pendiri kerajaan Safawi di Persia adalah Ismail I, yang juga merupakan pendiri dinasti Safawi selama berdiri hingga 1736 periode. Kerajaan ini sering disebut sebagai awal dari sejarah Iran modern. Salah satu contoh perkembangan yang muncul pada kerajaan Safawi adalah pada bidang pendidikan, di mana raja yang berkuasa mendirikan sekolah keagamaan. Kerajaan Safawi berdiri hingga keruntuhannya pada 1736 Masehi. Kendati demikian, pengaruh yang ditinggalkannya begitu penting bagi Iran hingga beberapa abad berikutnya. B. Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 Masehi dan pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina, yaitu Utsman bin Ertugrul. Nama Utsmani diambil dari kakek mereka yang pertama dan pendiri kerajaan ini yaitu Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah dari suku Khailid, salah satu cabang keturunan Oghuz Turki. Jika kita menepakati sejarah kerajaan Turki Utsmani merupakan kerajaan terbesar dan paling lama berkuasa selama 6 abad lebih pada tahun 1281 sampai 1924 Masehi. Para sultan bukan hanya merebut negeri-negeri Arab, tetapi juga seluruh wilayah antara Kaukasus dan kota Wina, bahkan sampai ke Balkan. Dengan demikian, tumbuhlah pusat-pusat Islam di Thrace, Macedonia, Thessaly, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Albania, dan sekitarnya. Bahkan raja-raja Islam di Indonesia, seperti Raja Aceh dan Banten, pernah mengutus para utusan dengan kerajaan Turki Utsmani dan pernah meminta pengakuan memakai gelar Sultan dari Istanbul. C. Mughal. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Jadi di antara 3 kerajaan besar Islam tersebut, kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim. Kerajaan Mughal di India dengan Delhi sebagai ibu kota didirikan oleh Zaharuddin Babur, salah satu dari cucu Timur Leng. Yang kedelapan yaitu sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Kehadiran para pedagang Muslim pada 7-12 Masehi. Fase ini diyakini sebagai fase permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pendatang Muslim dengan penduduk setempat. Pada fase pertama ini tidak ditemukan data mengenai masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Sangat mungkin dalam kurun abad ke-1 sampai 4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat hingga menjadikan mereka beralih menjadi Muslim. Tetapi ini baru pada tahap dugaan. Walaupun di lereng Gresik terdapat sebuah batu nisan bertuliskan Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 475 Hijriah sampai 1082 Masehi. Namun dari bentuknya nisan itu menunjukkan pola gaya kias makan dari abad ke-16 Masehi seperti yang ditemukan di Champa, yakini berisi tulisan berupa doa-doa kepada Allah. Terbentuknya kerajaan Islam 13-16 Masehi. Pada fase kedua ini Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Sultan Mansur Shah yang merupakan sultan ke-6 kerajaan Malaka telah membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Kesembilan yaitu sejarah Islam masuk di Nusantara. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia.
Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau ke-8 karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Mereka lah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Ke-10 yaitu Islam masa penjajahan. Pada masa kolonialisme Barat, khususnya Belanda, Islam menghadapi tantangan yang luar biasa karena Belanda datang untuk berdagang. Mereka juga menjalankan misi kristenisasi, namun dengan motivasi keimanan Islam, Belanda menghadapi perlawanan dari umat Islam selama berabad-abad, dan akhirnya Belanda mengangkat kaki dari bumi Nusantara tanpa berhasil mengkristenkan bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia yang cenderung mengakomodasi umat Islam melapangkan jalan bagi bangkitnya kembali semangat pergerakan Islam dan nasionalis, baik pergerakan politik ataupun pergerakan kemasyarakatan. Selanjutnya, 11. Islam masa kemerdekaan. Setelah merdeka, pendidikan Islam mendapat kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, pendidikan agama di sekolah juga mendapat tempat yang teratur, seksama, dan penuh perhatian untuk dibentuk Departemen Agama pada tanggal 13 Desember 1946 yang bertugas mengurusi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan madrasah serta pesantren-pesantren. Pendidikan Islam setahap demi setahap diajukan istilah pesantren yang dulu hanya mengajar agama di surau dan menolak modernitas pada zaman kolonial, sudah mulai ikut mendirikan madrasah dan sekolah umum, sehingga pemuda Islam diberi banyak pilihan. Upaya ini merupakan usaha untuk menata diri di tengah-tengah realitas sosial dan modern kompleks. Pesantren juga telah lebih berkembang dengan berdirinya perguruan tinggi Islam. 14 yaitu seni Islam dalam perkembangan budaya modern di Indonesia. Dengan berkembangnya zaman modern, kebudayaan Islam akan tetap berjaya meskipun dengan seiringnya waktu zaman akan selalu berubah karena kebudayaan Islam mempunyai sifat ideal, sempurna, praktis, aktual, diakui keberadaannya dan senantiasa diapresiasikan karena sistem dalam Islam menerapkan dan menjanjikan perdamaian dan stabilitas di manapun manusia berada. Di zaman modern, banyak sebagian generasi pemuda umat Islam khususnya dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dengan semangat dan pemahaman bahwa Islam yang benar adalah segala sesuatu yang ditampilkan oleh Rasulullah. Jadi meskipun mereka menjadi masyarakat modern, tetapi bisa mempertahankan agama dan budaya. Dan sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan peradaban masa kini. Yang terakhir, materi ke-13, mengenal tokoh Islam. Pertama, Ibnu Sina. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina yang di dunia barat lebih dikenal dengan Avicenna, lahir di Iran pada tahun 370 sampai 527 Masehi. Pendidikan dasarnya dimulai di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastra. Kemudian tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri, logika, matematik, sains, fikih, dan perubatan. Tentu saja tak ketinggalan ilmu syariah, bahkan dia sudah menghafal Al-Quran ketika ia berumur 5 tahun. Dalam perjalanan hidup selanjutnya, ia lebih tertarik dan menonjol pada ilmu-ilmu kedokteran yang kemudian mendapatkan gelar sebagai The Father of Farmakologi dan gelar lain Al-Sheikh Al-Rais Al-Tabib, Mahaguru kedokteran pada masanya. B. Al-Zahrawi. Abdul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Zahrawi atau Al-Zahrawi adalah salah satu pakar kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Di dunia barat ia dikenal sebagai Abul Qasis dengan karyanya yang terkenal berjudul Al-Tasrif, Liman Ajizira, rujukan di universitas-universitas di Eropa. Al-Zahrawi kemudian dikenal sebagai pelopor bedah modern dan dijuluki Bapak Ilmu Bedah Modern karena berbagai karya dan temuannya di dunia bedah. Bahkan beberapa penemuannya itu masih diterapkan dalam dunia kedokteran hingga saat ini. C. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad
Ibnu Musa al-Khawarizmi, sedangkan di negara-negara barat al-Khawarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi, al-Khawarizmi, dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm. Jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan, Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi dikenal sebagai matematikawan yang menemukan aljabar dan juga merupakan bapak dari algoritma. Sebagian orang berprofesi sebagai programmer atau developer. Tentunya algoritma ini sering kamu pergunakan untuk melakukan pengembangan program. D. Ibnu al-Khaitam. Ibnu al-Khaitam seorang ilmuwan besar yang salah satu jurnalnya Kitab Al-Manazir atau buku optik diakui sebagai rujukan ilmu optik. Maka tak mengherankan dia pun dijuluki Bapak Optik. Lahir di Basra yang sekarang menjadi di Irak, dia menguasai pemikiran-pemikiran dari filsuf dan ilmuwan Yunani seperti Aristoteles, Plato, Ptolemy, Archimedes, Galen, dan banyak lainnya. Sehingga dia memang layak disebut filsuf, matematikawan, dan astronom. Apalagi diperkirakan lebih dari 200 buku tentang berbagai aspek alam telah dibuatnya, namun memang ilmu optik yang membuat dirinya menjadi terkenal. Ahmad bin Tulun. Ahmad bin Tulun lahir di Baghdad pada abad ke-9 atau tepatnya tahun 835 Masehi. Ahmad bin Tulun merupakan pendiri dinasti Tuluniyah yang memerintah tanah Mesir pada tahun 868 hingga 905 Masehi. Dia juga merupakan ilmuwan muslim dalam bidang kedokteran. Ahmad bin Tulun juga memberikan kontribusinya dalam bidang kedokteran, bahkan dirinya pencetus perawatan medis modern, mulai dari pendidikan kesehatan, pengobatan gratis, kamar mandi pasien, serta bangsal yang terpisah dari kenyamanan visual warna putih di mana-mana. Bahkan peradaban Islamlah yang memulai penanganan pasien gangguan kejiwaan di tempat yang disebut Bimaristan, yang merupakan bahasa Persia yang berarti rumah sakit. F. Al-Batani. Al-Batani Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia mendunia karena menjadi pengajar di Masjidil Haram Mekah. Ia adalah seorang ulama yang sangat produktif, menulis kitab dan menghasilkan ratusan karya-karya tersebut meliputi bidang ilmu fikih, tafsir, tauhid, tasawuf, dan hadis. Ia pergi ke Mekah untuk belajar agama Islam di pusat pengajarannya langsung, yaitu di Masjidil Haram di Mekah. Syekh Nawawi belajar kepada banyak ulama ternama di Arab seperti Sayyid Ahmad An-Nahrawi, Syekh Muhammad Khatib Al-Hanbali, Sayyid Ahmad Zaini, dan Sayyid Ahmad Ad-Dimaiti. G. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang historiografi dan sejarawan muslim Arab abad ke-14. Ia dianggap sebagai salah satu bapak ilmu sosiologi, historiografi, dan ekonomi modern. Ia dipandang memiliki kecerdasan alami dan rasa keingintahuan yang tinggi. Bekal pendidikan itu membentuknya menjadi seorang intelektual dengan minat mendalam dalam masalah politik dan sosial. Itulah materi yang telah saya paparkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.